Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Berkaitan dengan pernyataan tentang bipang Ambawang, yang pertama kita harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat belanja online makanan produk Indonesia di momen menjelang Hari Raya Lebaran. Salah satunya adalah bipang Ambawang. Tapi ini membuat resah publik. Apa pendapat Ustadz? Ya, saya kira tentu kita semua menjadi kaget gitu ya, dan bahkan merasa shock, seolah tidak percaya bagaimana mungkin seorang presiden bisa mengeluarkan pernyataan yang berbau agak blunder gitu ya, yang akhirnya kemudian real di publik mengundang kontroversi. Yang sejatinya adalah justru presiden harus hati-hati mengeluarkan pernyataan. Tapi apapun itu, ini adalah sebuah fakta. Ini peristiwanya nyata, benar adanya. Paling tidak terkonfirmasi bahwa pernyataan itu juga sudah dimuat di beberapa media. Selain itu juga memang bahwa beberapa staf orang dekat dari presiden, yaitu baik itu staf khusus, tenaga ahli, jubir, bahkan Menteri Perdagangan sendiri sudah melakukan klarifikasi atas pernyataan itu. Apa pernyataan Pak Jokowi sebenarnya presiden kita? Pernyataan itu adalah diunggah, kalau kita cek di jejak di beberapa media gitu ya, misalnya termasuk kalau kita lihat di Detik.com gitu ya, menyatakan bahwa pernyataan itu diunggah dalam sebuah video yang sesungguhnya adalah diperuntukkan dalam rangka perayaan Hari Bangga Buatan Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan gitu ya. Apa bunyi atau isi dari pernyataan itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Secara sekilas sebenarnya tidak ada masalah. Jadi pada saat itu menyebut bahwa presiden lagi-lagi kembali mengingatkan kepada kita bahwa sekarang ini pemerintah itu sedang ada kebijakan, menerapkan kebijakan larangan mudik kepada publik, larangan mudik kepada warga Indonesia dengan alasan untuk memproteksi supaya tidak ada penyebaran virus COVID, tidak membawa virus ke daerah, dan sebaliknya tidak membawa virus pada saat pulang dari daerah. Itu yang dilakukan gitu ya. Kira-kira konteksnya seperti itu. Sehingga kemudian maka keluarlah kebijakan, meskipun kita paham bahwa kebijakan larangan mudik itu sendiri sampai hari ini menimbulkan banyak kontroversi. Bahkan yang terjadi adalah pembangkangan sosial. Tapi apapun itu, presiden menghimbau bahwa masyarakat yang rindu kuliner karena ada larangan mudik, maka menganggap bahwa sekarang ini bisa diatasi. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Bisa diatasi dengan belanja online. Misalnya, mereka memberi contoh, bagi warga yang rindu untuk kuliner Jogja berarti ada gudeg. Palembang ada empek-empek. Nah, yang mengundang kontroversi adalah ketika menyebut itu adalah makanan bipang Ambawang yang dari Kalimantan. Ini kemudian mengundang kontroversi karena kita tahu betul bahwa bipang Ambawang adalah makanan yang terbuat dari hewan babi, yang tentu bagi umat muslim itu adalah tidak diperbolehkan. Ingat sekali lagi, himbauan ini dikaitkan ketika ada kebijakan larangan mudik dan hari raya. Jadi tidak berdiri sendiri sampai kemudian keluar pernyataan ini. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa netral, itu tidak gitu ya. Kemudian kenapa bisa terjadi seperti ini? Pertama adalah saya ingin menyatakan bahwa
Saya kira saya ingin mengutip pernyataan dari salah seorang tokoh politisi dari PDIP sendiri gitu ya, di mana partai selama ini berkiprah Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa ada tanda petik kecurigaan sebenarnya gitu ya, kesannya gitu bahwa ini tidak fokus Menteri Perdagangan kita menangani acara ini sampai kemudian membuat blunder presiden. Tapi bagi saya adalah sederhananya pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah pada saat pidato presiden ini, pada saat membuat pernyataan ini ada naskah yang dibaca atau tidak ada naskah? Kalau ada naskah yang dibaca, maka yang harus dicek adalah siapa membuat naskahnya. Kita tentu memahami betul, meskipun presiden kita tahu bahwa selama ini banyak belusukan ke daerah-daerah, tapi tentu tidak akan menghafal sampai ribuan berpuluh ribu yang namanya nama-nama dari makanan kuliner itu yang khas daerah. Tapi disitulah pentingnya kehati-hatian baik dari staf termasuk presiden sendiri. Misalnya, kalau yang ada naskah yang dibaca dan ternyata presiden tidak mengetahui itu, maka harusnya yang bersangkutan bertanya, yang Anda maksud makanan ini apa dan dari mana? Paling tidak kira-kira seperti itu. Tapi meskipun lebih awal juga yang bersangkutan, karena Anda adalah petugas harusnya lebih awal memproteksi. Kecuali kalau memang yang bersangkutan ada niat busuk untuk menjebak presiden kita. Karena setahu saya, presiden selama ini sekali lagi bahkan masuk dalam visi misinya adalah sangat hati-hati merawat yang namanya toleransi, merawat keberagaman. Sementara pernyataan hari ini adalah itu mengusik. Apapun itu tidak bisa dibantah. Ini bisa mengusik karena bisa menjadi bola liar kalau tidak dikelola secara baik. Maka bagi saya adalah berkaitan dengan pernyataan ini, saya kira yang lebih bagus yang harus mengklarifikasi langsung ini adalah presiden sendiri. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun, baik kepada menteri, kepada staf khusus ataupun kepada jubir. Karena kita lihat dari klarifikasi yang bersangkutan, tidak ada kejujuran yang keluar di sana. Yang terjadi adalah justru berupaya bagaimana mencari pembenaran. Padahal sesungguhnya adalah ini fakta, ini nyata. Bahwa yang namanya Bipang itu banyak, ya benar kalau Bipang saja. Banyak di daerah lain. Itu adalah kue dari beras, ada macam-macam gitu. Tapi yang namanya Bipang Ambawang itu satu, gitu ya. Jadi saya kira adalah tidak perlu memperpanjang polemik. Presiden kita minta mengklarifikasi langsung dan tidak perlu menyerahkan kepada baik kepada jubirnya ataupun kepada staf khususnya gitu ya. Ini kan kita tidak tahu juga di staf khusus jubir atau apa gitu ya. Sampai kemudian harus kita ini karena itu bisa menjadi blunder semakin liar gitu. Karena yang dilakukan adalah mencari pembenar. Ingat, sebuah perbuatan mencari pembenar tidak akan pernah menemukan kebenaran yang utuh. Maka yang lebih bagus yang dilakukan adalah mengklarifikasi sendiri dari presidennya atas apa maksud dari pernyataan itu. Kalau memang merasa bahwa itu dijebak, tidak ada masalah. Toh bukankah kita berpengalaman, ada banyak peristiwa bahkan kebijakan yang serta-merta hanya hitungan beberapa waktu presiden kita mencabut karena satu alasan, dia tidak pernah membaca kebijakan itu. Juga ada beberapa yang dilakukan karena merasa bahwa itu dia tidak tahu. Seperti halnya sekarang ini, saya kira kita semua harus akan dewasa menerima itu kalau kemudian presiden kita menyatakan bahwa betul yang dia masuk Bipang Ambawang adalah tidak seperti yang ditangkap oleh publik. Ingat, menteri itu adalah pembantu presiden, bukan menjebak presiden. Apalagi dalam situasi sekarang yang memang situasi menjelang lebaran ini agak panas, bukan karena politik tapi karena situasi di mana mudik yang kebijakannya itu kemudian banyak ditentang oleh publik gitu ya. Selain dari soal pernyataan yang kontroversi, saya ingin memberi masukan bahwa ya untuk presiden kita kurangilah himbauan untuk belanja gitu ya. Ingat, apalagi ini kalau berkaitan dengan mudik. Kalau kita baca di medsos gitu ya, di channel ini saja juga yang ada ratusan ribu orang yang menonton dan ada ribuan yang memberi komentar, semua menyatakan pemerintah mohon maaf, yang kami butuh bukan belanja. Yang kami butuh itu mudik, bertemu orang tua, bertemu keluarga. Jadi apalagi kalau misalnya seperti gini sudah himbauan yang lalu, beberapa hari yang lalu juga ada Menteri Keuangan mengajak belanja. Sudahlah. Pemerintah itu buat aja kebijakan yang lebih responsif, yang lebih protektif
bagaimana menghadapi Lebaran ini supaya tidak melambung harga. Cukup di situ. Jangan kemudian seolah-olah menjadi bintang iklan gitu ya. Mengajak mempromosi macam-macam. Ingat, belanja online tidak semua warga Indonesia bisa melakukan belanja online. Dan tidak di situ. Bahkan kalau kita belanja online, kesannya itu akan berbeda. Warga kita adalah dari 200-an juta lebih, itu bukan hanya ada di kota, tapi juga ada di desa yang tidak ada belanja online. Mudik jangan dipersepsikan adalah hanya orang kota yang rindu ke kampung, tapi juga orang kampung yang rindu bertemu pada keluarganya yang selama ini merantau di kota. Sekali lagi, bukan soal makanan. Ini soal adalah syiar. Jadi jangan kemudian dikait-kaitkan yang macam-macam yang semakin menimbulkan banyak persepsi.